Teman-teman, tahu nggak? Ada banyak cara di dunia ini yang ternyata logis ya, tapi jarang dikasih tahu, termasuk cara yang satu ini. Ada loh cara menarik keinginan menjadi kenyataan. Emang bisa, Mbak? Bisa. Cara ini logis. Kita bahas yuk. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Emang bener ya, seperti yang kamu tahu di channel video saya tuh entah kenapa, kok ada sih semacam kayak sulapnya gitu loh. Setiap saya mendengarkan sesuatu dari video saya, ada aja yang betul-betul sesuai dengan peristiwa yang saya alami belakangan ini. Termasuk yang ini. Coba, bener nggak? Diri kamu nih baru-baru ini pernah ya mengalami sebuah peristiwa yang unik. Peristiwanya tuh gini loh. Diri kamu udah mencoba banget bahkan apapun itu entah kenapa kok apa yang kita coba selalu gagal terus. Sampai akhirnya muncul pertanyaan dalam diri. Pertanyaan apa itu? Saya ini sebenarnya ditakdirkan jadi orang baik atau jahat sih? Kok saya jadi orang baik tapi gagal mulu ya? Kok saya jadi orang baik tapi kayaknya salah terus? Apa saya jadi orang jahat aja nih? Udah capek jadi orang baik. Jujur, itu bukan yang belakangan ini pernah ada di batin kamu. Nah, ini bukti kebaikan Tuhan sama kamu. Dengan seizin Tuhan, video ini bisa sampai loh ke beranda kamu, atau paling tidak memikat ya, membuat kamu tonton di hari ini. Jadi, ini bukan kebetulan. Yuk langsung kita bahas aja. Ada sebuah hal yang kaitannya mirip dengan perkataan di batinmu tadi. Kamu jadi harus orang baik, tapi aku tahu kok, itu berat buat kamu. Izinkan saya untuk membenarkan ya pola pikir kamu jadi kembali lurus. Yuk, gimana caranya Mbak? Gini, kamu butuh ilmu ini. Dengerin baik-baik. Teman-teman, kita ini harus jadi orang baik. Saya ulangi, kamu sebagai sahabat saya, siapapun diri kamu janji ya, untuk terus jadi orang baik. Jangan pernah putus asa. Saya tahu kok, jadi orang baik itu susah. Tapi yang bikin kamu jadi susah, itu bukan karena kebaikanmu lagi. Karena rumus kehidupan kamu, mohon maaf, selama ini salah terus. Saya ulangi, yang bikin kamu jadi seolah-olah gagal terus, salah terus, padahal udah jadi orang baik tuh kemarin-kemarin sampai detik ini, itu bukan karena kebaikan kamu, bukan. Tapi mohon maaf, karena formula kehidupan kamu yang kamu lakukan secara sadar atau tidak sadar, itu keliru banget. Nah, sekarang saya punya formula kehidupan yang akan saya bahas hari ini bersama dengan kamu. Tapi tolong ingat satu kalimat ini aja dulu. Baru nanti kita bahas secara prakteknya. Kalimat apa itu, Mbak? Nih, ini berlian banget. Teman-teman, pikirin satu keinginan kamu, satu tujuan besar dalam hidup kamu. Pikirin satu aja. Nah, sekarang gini, anggap satu tujuan besar kamu itu, apapun itu, sebagai ceritanya sebuah goal, sebuah destinasi atau tujuan kamu dalam hidup ya. Nah, kamu tahu nggak kemarin salahnya di mana? Sampai kamu putus asa dan mohon maaf, malah bosen jadi orang baik karena salah terus. Kesalahan kamu tuh gini loh, kamu berpikir, kalau saya mau sampai tujuan kemudian buntu, berarti tujuannya harus diganti, Mbak. Karena itu bukan takdir saya. Misalnya gini, saya punya goal A nih, Mbak. Saya sudah berusaha keras untuk mencapai A. Tapi kok saya malah dicaci maki karena gagal.
Saya malah direndahin karena salah terus. Sampai akhirnya saya putus asa, Mbak. Akhirnya begitu putus asa, saya capek. Gimana nggak capek coba? Saya sudah berdoa sama Tuhan, bahkan saya sudah bersedekah. Saya bahkan udah mendengar di video-video Mbak yang mungkin selama ini saya sudah praktekin beberapa, berhasil sih. Tapi kok masih ada aja gitu yang gagal, Mbak. Boleh dong saya putus asa? Saya ganti tujuan hidup saya aja ya, jadi orang jahat. Bukan, dengerin baik-baik. Yang harus kamu lakukan ketika gagal tuh, bukan ganti tujuan hidupnya, tapi ganti rencanamu. Saya ulangi, ini loh, kalau kita tidak bisa sampai tujuan, apapun bentuk tujuan goal kamu, jangan ganti goal kamu, tapi ganti caranya. Masih banyak cara menuju Mekah, masih banyak pintu menuju Roma. Tetap di Roma tujuan kamu, tetap di Mekah tujuan kamu, tapi jalannya ganti, bukan tujuannya diganti. Paham gak? Jadi misalnya gini, kamu pengen punya pasangan, oke. Kamu udah merasa umurnya udah cukup banget nih Mbak. Bahkan kata orang umur saya udah cukup mateng banget. Saking matengnya udah gosong ini umur saya. Saya pengen ketemu jodoh, tapi nggak ketemu-ketemu Mbak. Atau diri kamu udah bosen jadi orang yang suka, maaf nih, maaf banget ya, minjem duit terus. Pengen dong jadi orang yang duitnya tuh lancar, rezekinya tuh lancar gitu ya. Banyak duit, banyak rezeki. Bisa nggak Mbak? Bisa. Caranya gimana? Pakai pola pikir ini. Ketika diri kamu mentok, itu bukan tujuan kamu yang salah, tapi strategimu yang harus diganti. Jalanannya jangan lewat yang sama lagi, coba jalan lain. Tapi tujuannya nggak boleh dan tidak perlu diganti, titik. Nah, ini loh, ini yang sering kita salahkan. Kita itu merasa ketika kita gagal itu berarti ya udah, oh itu bukan untuk saya. Saya tuh nggak bisa Mbak menjadi pengusaha. Oh saya tuh nggak bisa Mbak jadi YouTuber. Oh, saya itu nggak bisa, Mbak, jadi arsitek. Saya nggak bisa jadi PNS. Saya nggak bisa jadi guru. Saya nggak bisa jadi abdi negara. Wah, terus aja kamu mengeluh. Kenapa? Hanya karena kamu coba gagal. Nah, sekarang coba, berapa banyak strategi yang udah kamu pakai untuk mencapai goal kamu? Saya tebak ya. Kayaknya strategi yang kamu pakai itu caranya kurang lebih sama deh. Kalau caranya udah sama, salah terus, gagal terus, wajar nggak? Ibarat kata gini, kamu lagi belajar masak telur ceplok. Sama ini, kamu pakaiin telur ceplok itu garamnya 1 sendok makan. Begitu kamu coba, keasinan mbak. Nah, gimana caranya biar nggak keasinan lagi? Betul, garamnya jangan 1 sendok makan lagi dong, ganti jadi 1 sendok teh. Atau bahkan setengah sendok teh boleh deh, biar nggak keasinan. Nah, sekarang coba lihat diri kita. Diri kita selama ini pengen jadi orang kaya, pengen dapet jodoh, pengen jadi orang keluar dari masalah hutang piutang. Bagus, saya doain lancar deh semuanya ya. Tapi pertanyaannya, cara apa yang udah kamu lakukan? Udah mentok belum? Saya ulangi, cara apa yang udah kamu lakukan? Sudah mentok apa belum? Kalau udah mentok, ciri khasnya kamu sering banget garuk-garuk kepala. Nah, kalau udah mentok, baru kamu lakukan strategi darurat. Ibarat kata, kamu mau ke puncak nih, pakai Google Map. Diarahinnya malah ke hutan. Gimana caranya tuh supaya kamu keluar dari hutan? Betul, kamu diem dulu, lihat keadaan, baru kamu cek posisi yang lebih tinggi. Ada apa gerangan di sekitar kamu? Sama seperti kita lagi. Kita nih ketika lagi buntu, bukannya diem dulu, bukannya istirahat dulu. Lah malah ngotot, pengen ketemu jalan keluar. Terus aja sampai akhirnya capek sendiri, nyerah sendiri kan. Nah sekarang itulah salah kamu, itulah salah kita. Coba deh, sekarang kamu ikuti saya. Nomor 1, kamu ganti strategi kamu. Gimana cara ganti strateginya mbak? Nomor 1 strategi paling ampuh adalah ketika kamu buntu dalam tujuan hidup kamu, langsung diem dulu sejenak, berhenti dulu, ngopi dulu, gak usah lakuin apapun, biarkan diri kamu diem.
Sama seperti ketika kamu diarahkan Google Map, bukan ke puncak malah masuk hutan. Diem dulu ya, jangan maju dulu. Nanti tambah lama, tambah jauh, malah masuk hutan, bukannya masuk ke arah puncak. Diem, diem sejenak, oke. Nah, ketika sudah diem sejenak, lakukan langkah yang kedua. Kamu udah diem nih. Apa yang kamu lakukan kalau tersesat di hutan? Kamu teriak, teriak ya. Oi, ada orang. Ada orang kah di sini? Tolong, tolong bantu saya. Teriak. Sama seperti kamu. Kalau lagi butuh soal kehidupan, teriak. Cuma teriaknya jangan kayak orang-orang teriak-teriak di jalanan, gak boleh. Teriaknya itu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Teriakan keinginan kamu sama Tuhan. Tuhan itu maha baik loh. Selalu ngasih jalan. Masalahnya manusianya ini yang sombong, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya harus logis. Belum dikabulin langsung nuduh Tuhan yang jelek-jelek. Padahal baru minta sekali, baru minta 2 kali, tapi begitu belum dikabulin, marah, nuduh macem-macem lah. Aneh tapi nyata, iya aneh banget. Nah sekarang coba deh ganti, coba kamu teriak sama Tuhan. Minta sama Tuhan seminta-mintanya. Nih, kalau yang muslim pakai cara saya deh. Selepas kamu sholat yang wajib, kamu tambahin sholat sunat tuh ya. Tambahin sholat sunnah namanya sholat hajat. Kamu minta sama yang maha kuasa. Di waktu sholat hajat itu, minta seminta-mintanya, apa sih yang jadi permohonan kamu, nanti pasti dikasih. Itu udah terjadi loh berulang kali sama saya, dan sama orang-orang yang saya tolong. Tuhan itu ada, dan Tuhan itu baik. Berteriaklah, tapi berteriaknya dalam doa. Sediakan waktu khusus untuk Tuhanmu. Semakin permintaanmu besar, semakin harus kamu punya waktu khusus kepada Tuhanmu. Setuju? Lakukan. Nah, kita diem dulu. Udah. Kita teriak-teriak minta tolong, udah Mbak. Udah. Terus kalau masih belum ada pertolongan, saya harus ngapain Mbak? Nah, kita pakai perumpamaan yang sama tadi pas waktu kamu tersesat di hutan. Kamu diem dulu, udah teriak-teriak minta tolong, udah, tapi nggak ada yang muncul, nggak ada. Ya udah, kamu maju, tapi pelan-pelan, lihat kiri kanan. Ada nggak petunjuk yang membuat kamu paling tidak tahu ada jalan ke arah yang lebih tinggi? Ingat, jalan ke arah yang lebih tinggi, supaya kamu bisa melihat dari permukaan yang lebih tinggi, kamu bisa melihat lebih jelas. Di mana sih sekarang saya berada sebenarnya? Sama seperti hidup, teman-teman. Selesai kamu minta sama Yang Maha Kuasa, ketika ada peluang apapun, ambil. Ambil, nggak usah menunggu peluang besar. Setiap ada jalan apapun, ambil. Nggak usah nanya Siti Nurdianti, nggak usah nanya siapapun. Ambil aja, udah ya, ambil. Nanti pelan-pelan dari jalan setapak, 2 tapak itu, kamu akan lebih jelas. Oh, aneh ya Mbak. Dulu ketika saya belum melakukan apa yang Mbak Siti suruh nih, saya buntu. Gak jelas jalan kehidupan mau kemana. Tapi emang bener loh Mbak, ketika saya mengambil langkah selangkah, 2 langkah, tiba-tiba kok sambil jalan ada aja ya gitu petunjuk dari Tuhan yang tadinya nggak kelihatan. Kalau saya nggak nyoba maju 1, 2 langkah dulu kehidupan, nah itu yang kita butuhkan. Nanti dari situ ketika kita sudah sampai di puncak, kita akan bisa melihat, oh iya, ternyata saya ada di sini sekarang, Mbak. Saya jadi lebih jelas harus ngarah kemana. Sama seperti kehidupan. Kamu sudah minta petunjuk Tuhan, kamu sudah bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas, kamu sudah maju pelan-pelan tapi pasti, lihat deh, nanti akan ada jalan aja yang tiba-tiba terbuka buat hidup kamu. Ingat pesan saya teman-teman, yang maha kuasa itu baik sekali loh. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Selalu andalkan dia ya dalam hidup kamu. Kalau diri kamu selama ini lebih banyak ngeluhnya, bisa jadi itu karena diri kita lupa bahwa Tuhan itu baik banget padahal selama ini bagi hidup kita.
Coba deh lihat diri kita, lihat diri kamu. Masa nggak sadar sih kebaikan-kebaikan apa yang udah Maha Kuasa kasih untuk kita? Kurang apa lagi coba? Yuk lakukan teknik ini yang saya bagikan di video ini dan rasakan perubahannya ya. Ini berlian, ini benar dan sangat relate sama hidup saya sendiri. Saya bisa, kamu pun pasti bisa seizin Tuhan, bisa keluar dari masalah. Dengarkan video ini berulang kali ya, dan praktekkan pelan-pelan tapi pasti. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.